Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kanji, melanjutkan konten kemarin-kemarin. Jadi masih tentang apa ya? Yes, masalah ramalan-ramalan Pilpres 2024. Karena memang situasinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi saya juga berharap teman-teman yang menonton video ini tidak termakan video yang saya tampilkan, video yang saya review dari orang-orang yang sudah meramalkan Pilpres 2024 nanti, ini tidak mempengaruhi hati dan keyakinan teman-teman. Karena ini hanyalah konten, pokoknya konten semata pokoknya. Akan tetapi baiknya juga ini semua kita jadikan referensi untuk melihat seperti apakah sosok yang sepantasnya kita pilih dan kita jadikan sebagai pemimpin Indonesia ini untuk 2024 ke depannya. Dan di sini saya sudah ada beberapa video dari paranormal maupun indigo yang ada di Indonesia ini. Mereka ini melakukan penerawangan atau melakukan bahasa umumnya itu ramalan lah terhadap sosok yang nanti akan menggantikan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Yang pertama di sini ada ramalan Mbah Mijan. Ini di channelnya jpnn.com. Kemudian untuk videonya sendiri ini sebenarnya udah lama ya. Karena diupload 3 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 3 Oktober 2020. Seperti apa ramalannya, ayo. Kebayang nggak sih 2024 presiden kita kayak kebayang. Yang cakep apa yang lucu? Apa yang rambutnya putih? Oke, gini. Sebetulnya capres di tahun 2024 menurut Mbak Mijan itu muda lah ya, muda ya. Oh ya, aku sambil nerawang ya ini ya. Boleh Muda. Tapi kita tidak boleh menunjukkan clue yang cukup signifikan. Okay. Karena memang ini masih meraba-raba, semua masih meraba ke depan bahwa kalau Pilpres pasti rivalitasnya itu bukan rivalitas biasa. Kalau udah levelnya Pilpres kan yang digunakan bukan jin lagi tapi ifrit kan gitu kan. Itu kan harus hati-hati gitu. Masih dari Pulau Jawa. Masih dari Pulau Jawa. Masih. Tadi mati sendiri loh itu. Iya, apa itu karena Mbak Mijan? Sampai sini kita sudah ada dua ciri-ciri atau dua kriteria yang akan menjadi presiden di Pilpres 2024 nanti. Sekali lagi, ramalan Mbah Mijan ini ngeramalnya ini di tahun 2020 yang lalu. Yang pertama, clue-nya adalah masih muda. Jika kita lihat dari ketiga kandidat ini, yang pertama Pak Prabowo Subianto, yang kedua adalah Anies Baswedan, yang ketiga ini Ganjar Pranowo. Jika kita hanya membayangkan mana sih yang paling muda di antara ketiganya, koyoke kok kurang kuat kalau kita nggak tahu tanggal lahirnya ya. Yang pasti di antara ketiganya yang paling tua, yang paling sepuh ini kan Pak Prabowo. Nah, 50-50-nya ini ada dua opsi, yaitu kalau tidak Pak Anies berarti Pak Ganjar. Ini yang muda di antara ketiga kandidat calon presiden di 2024 nanti. Kemudian untuk clue yang kedua dari Mbah Mijan, beliau ini masih berasal dari Pulau Jawa. Nah, dari kedua kandidat ini tadi antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, manakah dari keduanya ini yang berasal dari Pulau Jawa? Saya tahu. Pak Anies sih kelahiran mana yo? Ya memang sih keturunannya yang terkenal ini keturunan Arab katanya sih gitu. Tapi kita kan nggak tahu beliau ini lahirnya di mana. Tapi kalau Pak Ganjar Pranowo udah pasti orang Jawa. Kemudian di sini ada prediksi dari Misteri Tapal Batas. Ini Mas Soprol ya Bu. Di channelnya Adis Gilang. Seperti apa prediksinya, monggo? Tarot yang biasa kita gunakan untuk media berkomunikasi dengan alam bawah sadar sesama manusia. Oke. Nah biasanya kalau tarot itu sendiri, lo yang akan nanya atau misalkan gua pengen tahu apa gitu? Apa? Oh bukan dari lo? Bukan. Oke, gini, langsung aja. Boleh. Gua pengen tahu calon pemimpin kita presiden 2024. Simpel banget ya. Iya, ayo. Kalau dari tarot gimana? Ayo. Kalau spesifik begitu nggak bisa, Bang. Nanti tiba-tiba ada tukang bakso di depan lo gimana, Bang?
ya gue beli baksonya. Kalau nggak enak baru gue diem. Nggak bisa kalau spesifik itu nggak bisa. Gitu karena balik lagi. Ini Nggak, gue yakin lu bisa, tapi lu nggak mau ngambil resiko itu aja. bahaya nih. Oh, yang masuk ada di sini. Bahaya nih ruangan ini. Iya. Bahaya nih. Atau gini deh, lu nggak usah tunjukin kartunya. Iya itu sih. Tapi gimana ya, lu pasti akan ngejelasin ya. Oke, gini deh. Oke, Presiden 2024 tunjukin gua. Kita nggak usah ngomong. Presiden 2024. Berapa kartu? Nanti gue bakal choose 3 ya. Oke. Ini gua tutup ya. Boleh. Tutup aja ya, biar nggak kelihatan. Ini karakter ya. Ya, karena gue bicara sosoknya ya, sosoknya ya. Ya, oke. Oke. Oh, jadi loh. Gue buka ya. Mm-mm. Tadi ini begini. Ini begini. Oke. Ini nggak usah ke kamera ya bang ya? Nggak usah. Gini aja ya. Biar nanti yang nonton penasaran. Oke. Ini kartu pertama nih. Ya. Nah, kartu pertama ini menggambarkan kalau nanti calon pemimpin kita itu punya konseptual yang kuat. Dia punya daya pemikiran rasionalnya juga kuat. Gitu, dan strategi-strateginya itu bagus. Oke. Nah, yang ini ya dia kerap kali disesatkan sebetulnya. Kerap kali disesatkan dengan orang-orang di belakangnya. Begitu. Sehingga nanti di masa awal jabatannya ya, beliau akan banyak sekali orang-orang yang menyerang. Ya. Oke. Ini sih tiga-tiganya masuk sih ini calonnya. Sebentar. Saya tertarik dengan yang kalimat yang terakhir ya. Sebenarnya kandidat yang satu ini sering disesatkan oleh orang yang ada di belakangnya. Saya kok jadi ingat salah satu kandidat ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Salah satu kandidat dari ketiganya ini yang sering disesatkan oleh orang yang ada di belakangnya. Ya, tapi ya silahkan salah. Ambil lagi berapa? 3 lagi sama. 3 ya. Nah, kalau dari kartu yang pertama, Nyambung ya. ya, kalau kartu yang pertama, dia ini sosoknya adil. Dia adil gitu, dan pengikut-pengikutnya ini manut apa kata yang di belakangnya. Sudah cukup spesifik. Sudah. Ya. Lalu kemudian secara finansial dia memang basically orang dari dulu orang berada. Dan dia akan membawa kita ke pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kemakmuran lah. Amin. Oke, dari sini saya simpulkan ya teman-teman. Pertama, pengikut beliau ini nurut sama apa yang dikatakan oleh orang yang ada di belakangnya. 2 kali masnya ini tadi menyebutkan orang yang ada di belakangnya. Dengan kata lain berarti sosok satu kandidat ini ada yang nyetir. Di sini sudah ketebak lagi tuh. Karena dari ketiga kandidat ini yang sering disetir oleh tunggangannya ini kan cuma satu kandidat. Kemudian untuk ramalan yang ketiga, ini anak indigo, Tigor Otadan apa sopo itu yang anak indigo yang terkenal itu loh. Viral anak indigo yang ramalannya selalu tepat. Uya 4 bulan yang lalu. 2024. Iya. Presiden. Sekarang sementara ada Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar gitu kan. Cawapresnya banyak. Dan dulu sempat ada yang bilang Satrio Peningit. Pak, saya terawang, mungkin terawangan saya sudah 1 tahun lalu lebih. Di 2024 ini kelihatannya yang menjadi ini, dia berdarah Cina tetapi dia tidak mau dipanggil Cina. Oke, terus? Jadi garis keturunannya ada orang Chinese-nya. Entah Ya, gini. neneknya, entah Presiden 2024 ini. entah neneknya, entah Siapa? kayaknya apa itu ada, tapi dia tidak mau dipanggil Cina. Terus kalau kemarin saya waktu di Yogyakarta, Lo pernah setahun yang lo bilang ada keturunan Cinanya gitu? ya, Oke. terus yang kemarin saya ke Yogyakarta sekitar jam 3 setengah 4 pagi saya mencoba menuliskan
menuliskan tulisan-tulisan mulai dari tanggal lahir presiden pertama sampai ke 7. Begitu saya tambah, saya jumlah, loh kok ketemunya tanggal 17 bulan 10. 17 Oktober. Bentar. Dia ada darah Cina, entah kakeknya, entah. Dia lahir di tanggal 17 Oktober. Oke, langsung saja kita searching di sini. Mau saya cari di Google ya, teman-teman. Biodata Capres 2024. Biodata. Oke, di sini Pak Anies Baswedan. Tempat tanggal lahir Kuningan 7 Mei 69. Kemudian Pak Ganjar Pranowo Karanganyar 28 Oktober. Tadi 17 Oktober. Prabowo Subianto Jakarta 17 lagi Pak Prabowo 17 Oktober. Berarti yang diramalkan, yang diprediksi oleh Tigor Otadan ini tadi berarti Pak Prabowo larinya. Karena jelas dari ketiga kandidat yang lahir di tanggal 17 Oktober kan cuman Pak Prabowo Subianto. Karena Pak Ganjar Pranowo ini di tanggal 28 Oktober. Ini ramalannya Tigor Otadan ini ya. Saya suka banget dengan perbedaan-perbedaan kayak gini. Jadi nggak mulus-mulus. Karena apa? Karena seperti video yang sudah saya upload kemarin, jelas larinya kemana. Karena ini mengarah ke salah satu kandidat, jelas banget. Sedangkan yang kemarin ini kan berdasarkan ramalan Joyoboyo. Dari ketiga kandidat udah jelas banget ini larinya ke Jawa Tengah. Tapi ini tadi ditambah yang pertama tadi Mbah Mijan ya. Mbah Mijan bilang sosoknya masih muda. Kemudian beliau ini masih dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ini tadi Pak Anies Kuningan Jawa Barat ya. Ini juga masih Jawa. Pak Ganjar Karanganyar Jawa. Prabowo Subianto Jakarta lahirnya. Berarti kalau sama-sama dari Pulau Jawa ini ada dua kandidat loh. Meskipun Pak Anies Baswedan terkenalnya ini keturunan Arab, tapi beliau kan lahirnya di Kuningan. Kemudian ditambah lagi tadi yang kedua ada Tapal Batas tadi mengatakan beliau ini karakternya kuat, kemudian dia ini suka dengan masyarakat. Wis, iki ngacak banget iki karena memang ramalannya beda-beda ya. Bahkan yang terakhir ini sudah jelas banget. Untuk Tigor Otadan ini mengarah ke Pak Prabowo Subianto loh. Karena lahir di tanggal 17 Oktober. Ya cuman Pak Prabowo toh yang lahir di tanggal 17 Oktober. Jadi gini ya teman-teman, kenapa saya mau belak-belakan mengatakan ini? Karena posisinya sampai saat ini saya netral, saya tidak berpihak kepada siapapun. Selain itu juga tanggal lahir 17 Oktober ini kan sudah umum, semua orang bisa mengaksesnya, melihat di YouTube, yaitu biodata Capres 2024. Karena itu percuma juga saya tutupin. Yos, saya rasa cukup itu saja ya teman-teman. Karena untuk video yang ini dari ketiga ramalan ini tadi ini beda. Ada yang mengarah ke Pak Ganjar, ada yang mengarah ke Pak Prabowo. Kita tidak tahu mana yang akan benar. Sekali lagi ini hanyalah ramalan, prediksi. Semua kita kembalikan kepada Allah. Semoga Indonesia ini benar-benar diberikan pemimpin yang benar-benar amanah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dari saya Kang Si. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.